Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan ajaran agama yang benar. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat muslim, Kang Haji Aswaja, saya ingin menyampaikan kisah atau hikayat tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kampung Bani Hashim, di kota Mekah, dan yang menjadi bidannya adalah Siti Sifa, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya meninggal 7 bulan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nabi Muhammad lahir tidak melalui farji. Dijelaskan di kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak dilahirkan melalui farji, akan tetapi beliau dilahirkan melalui tempat yang dibuka yang berada di atas farji dan di bawah pusar dan menjadi rapat kembali dalam satu saat. Abdul Muthalib kakeknya memberi nama Muhammad, nama yang belum pernah ada sebelumnya di tanah Arab. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah, karena pada saat itu kota Mekah diserang oleh pasukan berkendaraan gajah di bawah pimpinan Abraha. Dia adalah salah seorang gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia, Habsyi, di Yaman. Pada waktu itu Ka'bah dijaga oleh kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Namun demikian, walaupun Ka'bah sudah dijaga oleh Abdul Muthalib dan penduduk Mekah lainnya, pasukan Abraha tidak dapat dicegah. Untuk menjaga keselamatan, Abdul Muthalib dan penduduk Mekah lainnya menyingkir sebelum Raja Abraha datang ke Mekah. Dalam keadaan pasrah, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah agar Ka'bah diselamatkan dari tangan-tangan orang yang ingin menghancurkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib, yaitu dengan didatangkan serangan oleh gerombolan burung-burung ababil yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing burung membawa 3 buah batu, 2 pada kakinya dan 1 pada paruhnya. Dengan demikian hancurlah pasukan Abraha dan Ka'bah selamat dari kehancuran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan suku Quraisy yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Bahkan di seluruh Jazirah Arab, silsilah keturunan ayah dan ibunya bertemu pada Kilab bin Murrah, kedua keluarga kakek dan neneknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disusui ibunya sendiri selama 3 hari, lalu disusukan kepada Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan yang baik akhlaknya, bernama Halimah binti Abi Zuhaib untuk disusui. Halimah adalah istri Harits bin Abdul Uzza, Abu Kabsyah. Beliau berasal dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin, terletak antara Mekah dan Taif, 60 km sebelah timur kota Mekah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk golongan orang yang dihormati di kalangan kabilah-kabilah Arab. Kakeknya Abdul Muthalib setelah mendengar kelahiran cucunya, beliau sangat bergembira. Lalu beliau membawa cucunya yang baru lahir itu tawaf keliling Ka'bah. Muhammad di bawah asuhan Halimah. Kebiasaan bangsa Arab menyusukan anak-anak diserahkan kepada wanita-wanita desa agar menjadi anak yang cerdas karena lingkungan sekitarnya dan udaranya masih segar. Wanita Bani Sa'ad terkenal sebagai pengasuh dan penyusuan anak-anak kota. Datanglah Halimah Sa'diyah ke rumah Aminah, agar dapat menyusukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminah pun menyerahkan Muhammad kepada Halimah untuk disusukan. Kasih sayang Halimah kepada Muhammad sama dengan kasih sayang yang diberikan kepada anak-anaknya sendiri, bahkan Muhammad lebih dicintai. Untuk menghilangkan rasa rindu Aminah kepada anaknya, beliau sering berkunjung ke rumah Halimah.
Begitu pula Halimah setiap kali berkunjung ke Mekah tidak lupa membawa Muhammad. Setelah menjadi pengasuh Muhammad, kehidupan keluarga Halimah bertambah baik, begitu juga kegembiraan anak-anaknya. Setelah 4 tahun dalam asuhan Halimah, dengan berat hati Muhammad dikembalikan ke pangkuan ibunya Aminah di kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW sudah berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Muhammad diasuh oleh pamannya. Abu Talib mengambil alih tanggung jawab untuk mengasuh Muhammad. Abu Talib sangat menyayangi Muhammad seperti anak sendiri, dan Abu Talib juga melindungi Muhammad SAW dari ancaman orang-orang Quraisy jahiliyah. Pekerjaan Abu Talib adalah berdagang ke Syam. Beliau adalah orang yang sangat disegani dan dihormati di bangsa kalangan Quraisy. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW semenjak dilahirkan, ditinggal oleh ayahnya dan ibunya, menjadi anak yatim. Hanya paman dan orang yang mencintai beliau sehingga Nabi Muhammad tumbuh menjadi dewasa.